Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darmina, NIM 0554634779. Prodi saya Sistem Informasi, saya dari UPBCC Purwokerto. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 praktikum struktur data. Oke, pada nomor 1 di sini adalah buatlah program pencarian menggunakan algoritma Deep First Search atau DFS, kemudian gunakan graf dengan 8 node. Lakukan pencarian angka n, jelaskan tahap demi tahap. Nomor 2, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau DFS, gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1 sampai A8. Lakukan pencarian angka n dan jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Konsep penting DFS atau Deep First Search. DFS adalah algoritma pencarian pada graf yang bekerja dengan cara menjelajah node sedalam mungkin terlebih dahulu sebelum kembali atau backtrack ke node sebelumnya. Menggunakan rekursi atau stacks dalam proses eksplorasi, menghindari pengulangan dengan menggunakan visit set untuk menandai node yang sudah dikunjungi. Jadi DFS itu berfokus pada eksplorasi satu jalur hingga mentok, lalu kembali ke jalur lain yang belum dikunjungi. Struktur yang digunakan itu ada hashmap list, menyimpan struktur graf dalam bentuk adjacency list, yaitu hubungan antar node. Kemudian ada hashset, menyimpan node yang sudah dikunjungi untuk mencegah infinite loop. Ada rekursi, DFS rekursif, yaitu untuk mengatur proses pencarian dan backtracking. DFS memanfaatkan rekursi untuk menyimpan jalur eksplorasi. Backtracking terjadi ketika node tidak punya neighbor yang belum dikunjungi. Kemudian di sini ada konsep penting dari BFS atau Breadth First Search. BFS adalah algoritma pencarian pada graf yang bekerja dengan cara menelusuri node berdasarkan urutan level atau lapisan, mulai dari node awal, root, lalu ke seluruh tetangga yang berada pada jarak yang sama sebelum berlanjut ke level berikutnya. Prinsip utama BFS pada program yaitu menggunakan struktur data queue atau antrian untuk menjaga urutan node yang akan diproses, kemudian mengeksplorasi node berdasarkan jarak atau level dari node awal. Menandai node yang sudah dikunjungi menggunakan visit set agar tidak diproses ulang. Menyimpan jalur pencarian menggunakan parent map sehingga bisa menunjukkan jalur terpendek. Struktur data yang digunakan itu ada hashmap list untuk representasi graf dalam bentuk adjacency list, hubungan antar node. Kemudian ada linked list, yaitu antrian BFS untuk menentukan urutan node yang akan diproses. Ada hashmap, menyimpan hubungan parent child untuk membentuk jalur terpendek. Jadi kesimpulannya itu secara keseluruhan algoritma DFS atau Deep First Search dan BFS atau Breadth First Search merupakan dua metode pencarian pada graf dengan prinsip kerja yang berbeda. DFS melakukan pencarian dengan menelusuri jalur secara mendalam terlebih dahulu sebelum kembali, sehingga lebih cocok untuk eksplorasi struktur graf yang kompleks dan hierarki, namun tidak selalu menemui jalur terpendek. Sementara itu, BFS bekerja dengan melakukan pencarian berdasarkan urutan level atau kedekatan node, sehingga mampu menemukan jalur terpendek dalam graf. Dengan demikian, pemilihan antara DFS atau BFS bergantung pada tujuan pencarian. DFS untuk eksplorasi mendalam dan BFS untuk menemukan jalur tercepat atau terpendek. Nah, di sini saya sudah membuat programnya untuk mempersingkat waktu ya. Oke, di sini langkah pertama kita buat kelasnya dulu. Kemudian kita import Java-nya, import java.util atau import kelas utilitas Java. Kemudian di bawah public class DFS algorithm, ini ada graph representasikan sebagai adjacency list, map untuk menyimpan node dan tetangganya. Ini ya. Kemudian ada set untuk melacak node yang sudah dikunjungi. Di bawahnya ada konstruktor kelas DSF algorithm. Oke, di sini ada publiknya ya. Terus ada inisialisasi graf sebagai hashmap. Kemudian kita panggil metode untuk mengisi graf. Ini perintah untuk memanggilnya. Kemudian di bawahnya adalah metodenya untuk menginisialisasi struktur grafnya. Langkah selanjutnya mendefinisikan hubungan antar node menggunakan adjacency list. Setiap node memiliki list tetangga. Di sini saya sudah membuatnya. Oke, A1 terhubung ke A2 dan A3, A2 terhubung ke A1, A4, A5, A3 terhubung ke A1 dan A6, A4 terhubung ke A2 dan A7, A5 terhubung ke A2, A7, A8, A6 terhubung ke A3 dan A8, A7 terhubung ke A4 dan A5, A8 terhubung ke A5 dan A6. Kemudian di bawahnya ada metode utama untuk memulai pencarian DFS, yaitu ini ya. Ada string start dan string targetnya. Di bawahnya ada untuk menunjukkan bahwa benar tempat penyimpanan file yang sedang berjalan ya. Ini kemarin saya buat terdapat error. Jadi saya kasih kalau langkah selanjutnya tadi ini ada metode utama ya untuk menjalankan pencarian DFS, yaitu public boolean DFS search, ada string start dan string targetnya. Di sini ada header outputnya pencarian DFS, kemudian tampilkan target pencarian, tampilkan node awal, kemudian ada garis pemisah. Panggil metode rekursif DFS dan get 0. Oke, ini ada metode rekursif untuk implementasi DFS.
private boolean, DFS recursive, string current, string target, dan INT gate. Ini identasi untuk visualisasi gate. Kemudian ada tampilkan node yang sedang dikunjungi beserta div-nya ya. Ini jika node saat ini adalah yang dicari, menggunakan if current equals target. Kemudian tampilkan pesan ditemukan. Di sini ada return true karena target ditemukan. Di sini ada visit added edge current, tandai node current sebagai sudah dikunjungi. Kemudian bawahnya ada loop melalui semua tetangga dari node current. Ada periksa apakah tetangga belum dikunjungi. Tampilkan pesan eksplorasi ke tetangga. Kemudian ada rekursi kunjungi tetangga dengan div bertambah 1. Ada network target div plus 1. Kemudian return true jika target ditemukan di rekursi. Tampilkan pesan backtrack kembali ke node sebelumnya. Tampilkan pesan jika tetangga sudah dikunjungi, yaitu ini ya, network sudah dikunjungi. Kemudian skip. Oke, di sini ada return false jika target tidak ditemukan di subtree ini. Kemudian di bawahnya ada metode main untuk menjalankan program. Buat objeknya DFSA algorithm. Kemudian kita masukkan targetnya, yaitu contoh pencariannya saya string targetnya adalah A8. Kemudian menjalankan perintahnya dari A1 ke A8. Kemudian header hasilnya, tampilkan hasil pencarian. Oke, coba kita runkan ya. Nah, di sini sudah muncul ya pencarian DFS-nya. Targetnya adalah A8, mulainya dari A1, mengunjungi A1, div-nya adalah 0, eksplorasi dari A1 ke A2, mengunjungi A2, div-nya adalah 1, div 1, A1 dikunjungi, kemudian skip. Eksplorasi dari A2 ke A4, div-nya mengunjungi A4, div 2, sudah dikunjungi, skip. Kemudian sampai selesai sini ya, mengunjungi eksplorasi dari A5 ke A8, mengunjungi A8, div-nya 5, ditemukan A8. Oke, jadi ini sudah berhasil ya. Kemudian langkah selanjutnya kita lanjutkan ke soal nomor 2 tadi. Langkah di DFS algorithm tadi ya, kita import Java-nya dulu, import kelas utilitas Java. Kemudian di sini ada public class-nya, kemudian direpresentasikan sebagai agency list, konstruktor kelas DFS algorithm. Ya, inisialisasi grep sebagai hashmap, kemudian panggil metodenya untuk mengisi grep. Metode untuk menginisialisasi struktur grep yang sudah saya buat sama dengan DFS untuk perbandingan ya. A1 terhubung ke A2 dan A3 bla bla, seterusnya sampai A8 terhubung ke A5 dan A6 seperti ini ya. Kemudian di bawahnya ada metode untuk pencarian BFS. Ada string public boolean BFS search, string start dan string target. Set untuk node yang sudah dikunjungi. Kemudian ada queue untuk BFS traversal dan ada map untuk melacak jalur. Kemudian di sini ada variabel untuk melacak BFS-nya. Ada header output pencarian BFS, tampilkan target pencarian, kemudian tampilkan node awal dan garis pemisah. Kemudian inisialisasi BFS dengan node start, tampilkan node start ke queue. Kemudian di bawahnya juga ada tampilkan node start sebagai dikunjungi, node start tidak memiliki parent atau null. Kemudian di bawahnya ada looping lagi, ada loop selama queue tidak kosong, queue.isEmpty. Kemudian ini ada dapatkan jumlah node di level saat ini, tampilkan level saat ini dan tampilkan isi queue. Proses semua node di level saat ini, ambil dan hapuskan dari depan queue, kemudian tampilkan node yang diproses. Node saat ini adalah target yang dicari, maka menggunakan if current equals target. Kemudian di sini ada tampilkan pesan ditemukan dan tampilkan jalur terpendek menggunakan print path. Kemudian return true karena target ditemukan. Ada loop melalui semua tetangga dari node current menggunakan for string neighbor ya. Grep get current. Periksa apakah tetangga belum dikunjungi menggunakan ini ya, visit contains neighbor. Kemudian tandai tetangga sebagai sudah dikunjungi, tambahkan tetangga ke queue, kemudian simpan parent dari tetangga. Maka selanjutnya tampilkan pesan jika tetangga sudah dikunjungi. Kemudian sudah dikunjungi dan di skip ya. Ada level plus itu untuk tingkatan level untuk iterasi berikutnya. Kemudian return false karena target tidak ditemukan. Jika target tidak ditemukan. Ada private void print path, list string parent string target. Kemudian ada list untuk menyimpan jalur mulai dari target. Ini ada loop mundur dari target ke start menggunakan parent map. Tambahkan node ke path, kemudian pindah ke parent node, balik lagi urutan path dari start ke target ya. Ini ada metode untuk menjalankan program. Kemudian dibuat dulu objek ya, objek BFS algoritmnya. Contoh pencariannya di sini saya menggunakan string target A8, target yang saya cari. Kemudian jalankan perintah dari A1 ke A8 dan tampilkan hasil pencarian. Kita coba runkan ya. Oke, di sini sudah muncul ya, ada pencarian BFS, targetnya adalah A8, mulai dari A1, ada level 0, level 1 sampai dengan 3. Pada Q1, ada Q1 memproses A1, menambahkan A1 ke Q dari A1.
kemudian di sini ada QA4A56 dan QA7A8, kemudian memproses A7, sudah dikunjungi, kemudian skip, A5 sudah dikunjungi, skip, memproses A8, ditemukan A8, jalur terpendeknya adalah A1, A2, A5, dan A8. Hasil pencariannya adalah target A8 ditemukan. Oke, ini sudah berhasil ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan dan sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.